Halo Sobat Neo, apa kabar? Selamat datang kembali di Neo Channel bersama saya Kianom. Kita akan melanjutkan materi pembahasan kita mengenai belajar REST API. Pada materi sebelumnya kita telah belajar dan memahami mengenai REST dan juga HTTP. Nah, pada materi di sesi kali ini kita akan mendalami dan mempelajari mengenai yang namanya JSON. Nah, untuk JSON ini sangat penting penggunaannya di dalam API. Jadi, sebelum kita mendalami mengenai API, kita harus tahu terlebih dahulu mengenai yang namanya JSON. JSON itu bentuknya seperti apa, maupun struktur dari JSON itu seperti apa. Nanti jika kita sudah mendalami mengenai JSON, kita pasti akan lebih mudah mempelajari mengenai API. Karena untuk saat ini, output dari API itu adalah JSON. Jadi penting bagi kita untuk mempelajari terlebih dahulu mengenai JSON. Nah, untuk JSON sendiri, ini singkatan dari JavaScript Object Notation. Jika dilihat dari singkatannya, untuk JSON ini berarti dia tidak lepas dari yang namanya objek. Nah, kemarin pada materi sebelumnya kita telah mempelajari penggunaan API di dalam sebuah aplikasi yaitu Traveloka. Di mana untuk Traveloka ini dia bisa mengakses data penerbangan dari AirAsia maupun Garuda dan juga data perjalanan kereta api dari PT Kereta Api. Nah, dari Traveloka ini untuk mengakses data dari AirAsia, Garuda maupun kereta api ini, Traveloka ini mengakses API milik ketiga perusahaan ini. Jadi untuk Traveloka ini berkomunikasi dengan database AirAsia, Garuda, dan juga kereta api melalui perantaraan API. Nah, output dari API yang nanti diakses oleh Traveloka ini adalah JSON, JavaScript Object Notation. Nah, sekarang kita pahami pengertian dari JSON. Nah, untuk singkatannya tadi, JSON adalah JavaScript Object Notation. Nah, untuk pengertian dari JSON sendiri adalah sebuah format untuk menyimpan dan menukar informasi yang dapat dibaca oleh manusia dan di dalamnya itu terdiri dari key dan juga value. Jadi untuk JSON ini, di dalam JSON ini terdiri dari key dan juga value. Di mana untuk JSON juga digunakan untuk menyimpan dan bertukar informasi, di mana JSON ini juga dapat dibaca oleh manusia. Nah, kenapa kita harus menggunakan JSON? Sebenarnya ada satu lagi selain JSON yaitu XML. Nah, di sini kenapa kita menggunakan JSON? Kita lihat alasan kenapa kita harus menggunakan JSON. Yang pertama, file JSON ini dia lebih ringan. Jadi dengan menggunakan JSON, file kita menjadi lebih ringan. Lalu alasan yang kedua, bahwa JSON itu struktur kodenya itu lebih sederhana dibanding yang tadi XML. Nah, ini untuk XML ini kepanjangan dari Extensive Markup Language. Jadi JSON ini lebih sederhana dibandingkan pendahulunya yaitu XML. Nanti kita akan lihat perbedaan struktur dari JSON dan juga XML. Lalu yang ketiga, kode dari JSON itu dia lebih mudah dipahami oleh manusia. Karena tadi kodenya itu lebih sederhana dibanding XML, maka JSON ini dia lebih mudah dipahami oleh manusia. Lalu yang keempat, JSON ini dapat digunakan di beragam bahasa pemrograman. Nah, JSON ini bisa digunakan di dalam bahasa pemrograman PHP, JavaScript, Java, dan lain sebagainya. Jadi untuk JSON ini dia lebih umum karena bisa digunakan di berbagai bahasa pemrograman. Jadi tidak ada batasan bahasa pemrograman yang dapat menggunakan JSON. Nah, ini adalah contoh dari yang namanya JSON. Strukturnya seperti ini. Jadi untuk JSON sendiri dia strukturnya seperti ini. Di sini dia berupa objek dan di dalamnya ada array dan di dalam array ini ada objek-objek lagi. Nah, kita bandingkan dengan pendahulunya yaitu XML. Nah, ini untuk struktur XML seperti ini. Jika JSON strukturnya sederhana seperti ini, berbeda dengan struktur dari XML. Meskipun untuk data yang ditampilkan atau disimpan itu sama.
Di mana untuk JSON dia menyimpan data user, di mana di dalam user ini terdapat beberapa objek dan masing-masing objek terdiri dari username dan juga lokasi. Nah, ini sama juga dengan XML, di mana untuk XML dia ada objeknya yaitu user, dan di dalam objek user ini terdapat objek-objek lagi yaitu ada user, ada beberapa user ya. Lalu di dalam objek user ini ada username dan juga lokasi. Nah, bedanya untuk XML ini setiap open-nya atau penutupnya harus ada ya. Jadi harus ada pembukanya dan juga ada penutupnya. Begitu juga untuk yang user ini harus ada pembukanya dan juga penutupnya. Nah, sekarang kita coba lihat ciri-ciri dari JSON. Yang pertama, JSON itu berupa objek. Di mana untuk JSON yang berupa objek ini ditandai dengan tanda kurung kurawal. Jadi JSON ini dibungkus oleh tanda kurung kurawal. Ini jika JSON-nya berupa objek. Lalu yang kedua, jika JSON itu berupa array, dia ditandai dengan kurung siku. Jadi JSON-nya ini dibungkus dengan kurung siku. Lalu untuk JSON sendiri, seperti yang sudah kita bahas di definisinya, JSON terdiri atas key dan juga value. Nanti key dan value itu seperti apa, kita lihat. Nah, yang pertama key itu dia berupa string, di mana untuk key yang berupa string ini dibungkus oleh tanda kutip. Lalu untuk value itu sendiri, ini terdiri dari banyak tipe data. Untuk value-nya kita bisa menggunakan string, objek, array, boolean, number, null, dan tipe data yang lainnya. Itu untuk key dan juga value. Nah, sekarang kita lihat masing-masing. Nah, ini tadi contoh JSON seperti ini ya. Nah, yang pertama, ini yang namanya key. Jadi, key tadi berupa string. Nah, untuk key yang berupa string ini ditandai dengan tanda kutip. Ini yang sebelah kiri, pasti namanya key. Lalu yang sebelah kanan ini yang namanya value. Nah, kebetulan untuk value-nya ini semuanya berupa string, ditandai dengan tanda kutip. Jadi, masing-masing value-nya ini ada tanda kutipnya, berarti value-nya berupa string. Nah, user ini yang namanya array. Array itu tadi ditandai dengan tanda kurung siku. Nah, ini nama array-nya user. Ini bisa dikatakan ini adalah key juga ya. Jadi ini adalah key. Nah, value-nya dia berupa array. Jadi si key user ini dia memiliki value berupa array. Nah, yang ini adalah objek. Jadi untuk objek ditandai dengan tanda kurung kurawal. Jadi di dalam array user ini terdapat beberapa objek, ada 1, 2, 3, 4, jadi ada 4 objek, di mana untuk masing-masing objek terdiri dari username dan juga lokasi. Nah, jadi secara keseluruhan bisa dikatakan bahwa JSON ini adalah JSON yang berupa objek, di mana untuk tanda pembukanya adalah kurung kurawal, yang berarti untuk kurung kurawal ini adalah objek. Kita lihat contoh JSON yang lain. Ini masih JSON berupa objek, di mana untuk datanya dibungkus oleh tanda kurung kurawal. Berarti ini adalah objek. Nah, kita lihat yang pertama, ini untuk key nama, ini value-nya berupa string. Tadi untuk string ditandai dengan tanda kutip. Lalu key usia, ini adalah number. Nah, untuk number ini dia tidak perlu tanda kutip. Lalu key lulus ini adalah boolean. Nah, boolean itu hanya ada dua, true atau false. Lalu key hobi ini tipe value-nya adalah array, ditandai dengan tanda kurung siku. Lalu key alamat ini value-nya berupa objek, ditandai dengan tanda kurung kurawal. Lalu key keterangan ini value-nya berupa null. Ini adalah JSON dari objek. Nah, kita lihat lagi contoh JSON lainnya. Ini adalah contoh JSON yang berupa array, di mana untuk datanya ini dibungkus oleh kurung siku. Nah, kurung siku itu tadi adalah array, di mana untuk JSON ini terdapat dua objek. Ini objek yang pertama, lalu ini adalah objek yang kedua. Nah, untuk masing-masing isi dari objeknya, seperti yang sudah kita bahas sebelumnya. Jadi seperti itu ya.
Jadi JSON itu bisa berupa objek, bisa juga berupa array. Oke, begitu teman-teman. Semoga penjelasan singkat mengenai JSON bisa dipahami oleh teman-teman. Jadi kita sudah tahu struktur dari JSON itu seperti apa, jenis-jenis JSON itu seperti apa. Nah, tadi JSON itu terdiri dari key dan juga value. Nah, value-nya itu bisa kita sesuaikan sesuai dengan kebutuhan dan keinginan kita. Semoga materi pada sesi kali ini dapat diterima dan dipahami oleh teman-teman. Kita nanti akan jumpa lagi di materi selanjutnya. Saya Kiana mundur diri dan salam coding.